dia tuh ada nanyain ke anak kecil, gitu ya maksudnya. Dek, tukang tambal ban di mana ya gitu kan. Oh bentar, langsung matiin rokok, lari dia. Kadang anehnya tuh ban tuh kayak bocor tapi sebenarnya kempes gitu, padahal keadaannya memang udah ban tuh udah penyok lah gimana gitu kan. Itu kan bawa nanas, jadi makin kelamaan tuh nanas tuh makin berat. Jalan-jalan agak cepat lagi, robek, kreseknya robek. Kaget teman saya kan, oh gimana, wah jatuh gitu kan. Itu posisi di tengah kebun teh, gelap. Kita sih nggak mikirin apa-apa ya kan, kabut ya banyak, sepi sih, itu lagi sepi. Kok jadi perasaan gak enak gitu kan. Oke, tadi ada kesalahan teknis dari kamera karena baterainya habis. Oke, sekarang lanjut. Ini part 2-nya. Untuk selanjutnya tuh saya ngomel dulu. Oh ya, kenapa? Halo guys. Jadi itu part 2-nya. Jadi kejadiannya itu kan ban sudah ditambal pertama di lokasi pertama ya, di desa. Terus kembali bocor lagi motor yang kedua, lalu balik lagi nyari-nyari tidak ketemu, dan akhirnya terus melanjutkan perjalanan. Dan sampai perjalanan kan, betul? Lanjutan perjalanan tuh posisi masih bocor satu motor. Nah, masih bocor satu motor kan, masih bocor. Tanjakan, dari tanjakan. Nah, waktu dari tanjakan dan satu orang itu yang bocor sudah paling depan. Dan akhirnya dia bablas terus. Dia bablas, kirain saya dia nunggu. Nah udah gitu kan kita lihat ke bawah, ternyata motor yang di belakang pun bocor lagi. Yang pertama bocor itu, ya kita ke bawah lah nyamperin gitu kan. Itu udah mulai agak panik tuh, maksudnya. Cuman ya alhamdulillah yang paniknya cuma seorang gitu. Jadi notabene tenang, jadi tenang juga gitu kan. Ya udah, tunggu dulu di sini. Maksudnya, jadi tunggu lagi tuh. Jadi yang nunggu di bawah tanjakan itu tuh 3-an. Saya nyusul teman saya yang bablas tuh. Ya saya nyusul lah gitu kan, nyari. Saya juga nggak tahu kemana jalannya. Kan udah belok. Jadi gini, tanjakan, belokan langsung ke kiri. Ke kanan sih balik lagi ya. Nah udah ke kiri tuh masuk lagi ke kebon, lapang, ada kelurahan. Ada lagi, saya tuh bingung. Ada pertigaan lagi di situ tuh, kemana ini gitu ya. Nah saya tuh ngasal gitu ya, tapi ngasal gimana gitu ya, udah capek mungkin ya, ikutin insting gitu. Insting, ikutin insting, bukan instung, stok. Oke, lanjut. Saya ke kanan lah, belok, saya ikutin jalan, gak lama saya belok mulai, jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Gak lama, saya lihat ada tukang tambal ban. Nah itu teman saya udah tambal ban gitu. Oh, alhamdulillah gitu kan maksudnya. Ya saya ngampirin lah, ada tambal ban, ada cina. Jadi lagi ngetok ke rumahnya gitu, sebenarnya udah tutup gitu. Nah teman saya tuh cerita gini, kenapa bisa ini gitu kan. Ya tadi teh katanya pas dia teh, maksudnya saya marahin dulu, kenapa nggak nunggu gitu kan. Belakang ban bocor lagi, kaget teman saya yang di depan. Wah aslinya iya gitu. Jadi dia cerita pas nemu tukang tambal ban itu tuh, dia tuh ada nanyain ke anak kecil gitu ya maksudnya. Nanyain tukang tambal ban gitu kan. Tempat tambal ban mana ya? Dia anak kecil tuh lagi ngerokok gitu. Gak kecil-kecil amat sih gitu kan. Cuman di bawah lah gitu. SMP, SMA. Gak tahu lagi ngerokok di pinggir jalan gitu ya. Ditanyain ada tukang tambal ban gak gitunya. Tukang tambal ban di mana ya gitu kan. Oh bentar, langsung matiin rokok, lari dia. Ya teman saya bingung gitu kan, diikutin, dikejar pakai motor gitu kan. Lalu belok ke rumah, ngetok dia tuh gitu kan. Ah udah ada, bentar ya, tungguin aja di sini. Ya udahlah gitu kan, disimpan aja motor. Nah saya datang tuh, yang tukang tambalnya belum keluar dari rumahnya gitu kan. Diketok lagi gitu kan sama teman saya, keluar kakek. Nah saya Pak gini-gini gitu, maksudnya masih ada Pak di belakang ban yang ban bocor kan, mau ditambal motor yang bocor bannya gitu kan. Oh iya deh, ya itu saya balik lagi lah sendiri gitu kan ke tempat
anak-anak pada diem. Jadi Anda itu sepertinya swiper ya? Swiper gitu kan, jadi swiper saya balik gitu kan. Swiper, jadi dia bolak-balik, jadi ke teman yang paling depan dan ke temannya paling belakang. Iya. Yang mengalami sama ban bocor. Itu posisi Anda berdua atau sendiri? Sendiri. Oh, keliling-keliling. Sendiri saya. Sendiri. Karena kan teman saya yang tandem sama saya nunggu Yang di belakang. di bawah tanjakan di Oke. lokasi motor yang bocor lagi gitu. Oke. Oh, jadi itu belum nanjak. Belum, jadi pas mau nanjak bannya bocor gitu. Makanya pas saya udah ke atas, saya lihat kok nggak naik-naik gitu. Dari bawah tuh nggak naik-naik gitu. Masih diam aja di bawah gitu kan. Memang agak lumayan jauh tanjakannya gitu sama dari atas ke bawah gitu kan. Nah udah gitu tuh saya balik lagi ke bawah, bilang ke teman-teman saya yang masih di bawah gitu kan, diam dulu. Ada tuh tempat tambal ban nemu gitu kan, gini. Wah alhamdulillah, udahlah. Yang satu lagi cewek deket 3 sama saya gitu kan, sama teman saya. Motor yang bocor sendiri saya suruh naik duluan. Duluan. Jadi yang bocor itu ban belakang ya, dua motor itu ban belakang yang bocor gitu. Jadi suruh naik lah itu yang bocor, saya sendiri naik, saya ngikutin di belakang, ngegap 3 saya gitu keadaan. Saya bilang lurus terus itu, teman saya memang kewalahan bawa motornya karena Bawa 3 orang. nggak bukan maksudnya yang bocor. Oh, yang bocor. Kewalahan bawa motor tuh karena udah bocor banget gitu. Oh, iya. Jadi dia sampai ke depan gini deh. Waduh. Udah sampai body ke deket stang ya. Iya gitu kan, jadi saya dari belakang kelihatan ya. Ya saya tuh buat apa sih? Maksudnya mencarikan suasana, ketawa lah gitu sama melihat dia bawa motor gitu kan, ketawa-ketawa lah. Nah udah gitu sampailah di lokasi tambal ban. Ya udah kita tambal dulu lah. Sana sambil istirahat, sambil ngopi gitu kan. Ditambal. Jadi itu tuh bukan, kadang anehnya tuh ban tuh kayak bocor tapi sebenarnya kempes. Kata karya itu ini mah kempes. Cuma di pompa doang mungkin. Pompa doang gitu. Kadang saya aneh gitu, padahal keadaannya memang udah ban tuh udah penyok lah gimana gitu kan. Aneh saya juga kadang, tapi ya udahlah gitu. Maksudnya nggak mikir Nggak kepikiran apa langsung gitu kan. Ya udah kan kalau pompa doang murah gitu kan. Ya, saya kasih lebih lah sih kayak itu gitu kan. Udah gitu kita lanjut di perjalanan aja udah pada capek gitu kan. Itu tuh belum sampai kotanya gitu. Masih belum sampai masuk kota, masih di kecamatan desanya itu gitu tuh gitu. Nah ini yang selanjutnya gitu ya. Itu kan bawa nanas. Nah di sana tuh udah agak misah kita tuh. Bisa. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Udah pada agak lembut bawahnya gitu. Oh, jadi udah pada beres di tambal, udah normal kembali. Perjalanan lanjut, cuman tidak bebarengan itu ya. Sudah Jadi, pisah jalan. Saya tuh nggak tahu saya pertama, nggak tahu saya di tengah gitu ya. Nah, udah gitu tuh saya kan dibonceng lagi tuh sama teman tandem saya gitu. Bawa nanas. Jadi makin kelamaan tuh nanas tuh makin berat. Makin berat gitu kan. Udah lama bawanya pelan-pelan, jalannya rusak kata saya tuh. Oh ya, santai gitu biar nggak inilah, biar aman lah gitu ya. Jalan-jalan agak cepat lagi, robek. Kresetnya robek. Kreset nanas jatuh. Kaget teman saya kan. Oh gimana? Wah jatuh gitu kan. Itu posisi di tengah kebun teh, gelap, kiri kanan nggak ada Penerangan. kita tuh berhenti dulu mau diambil lagi nanasnya, cuman gimana ya? Udahlah gitu ya, udahlah biarin sih. Ya kita lanjut aja ya, lanjut. Itu kresek yang satu, jadi kan bawa 2 kresek. Ya kita keberatan berarti maksudnya, jadi jebol kreseknya gitu. Nah gitu kita lanjut aja, itu udah bisa. Jadi di jalan ngobrol aja udah bisa gitu. Udah maksudnya udah sendiri-sendiri. Udah sendiri-sendiri aja, nggak bareng-bareng gitu kan. Ya nggak tahu gitu, nggak tahu di belakang, nggak tahu dari depan gitu yang lain gitu kan. Nah udah lama saya udah, alhamdulillah sih di jalan itu nggak ada apa-apa. Udah sampai daerah Puncrut. Nah ini sampai daerah Puncrut kan itu udah beres hujan. Kalau di Bandung hujan, kabut kan. Nah di sana tuh kan di Puncrut, pas turunan
puncrut nih turun pisan apa nu puncrut turun pisan kan suka kabutnya poek gelap. Posisi jam berapa tuh? Benar. Kalau nggak salah tuh itu posisi jam 10:30-an gitu kalau nggak salah tuh. Setengah 11 malam. Pokoknya mas saya pulang tuh jam 1 dan sampai rumah tuh karena lamanya kan itu kita tuh bolak balik gak kerasa itu tuh. Lama bolak baliknya lama itu gitu kan, lama bolak balik diem di tempat kapal ban gitu kan. Sudah sepi. Nah, saya tuh terbentuk sama temen tuh kan kita tuh tukeran yang nyupir gitu kan, misalnya nyupir udah sampai puncrut. Kita sih nggak mikirin apa-apa ya kan, kabut ya banyak, sepi sih itu lagi sepi. Kok jadi perasaan gak enak gitu kan? Perasaan gak enak tuh gimana tuh? Jadi kok tegang gitu nya maksudnya, kok takut gitu. Sama teman saya juga kan, kenapa ya? Di pudunan eta teh nya. Kan kabut itu, kan pelan-pelan lah, ya pelan-pelan lah gitu kan. Tek udah lewat kabut itu, nggak ada apa-apa alhamdulillah gitu. Tapi deg gitu perasaan tuh. Nah saya tuh diem di, lah ke warung dulu gitu kita tuh ngopi dulu lah gitu. Udahlah nyantai aja lah gitu, udah sampai Bandung. Deket lah gitu, jadi udah nyantai dulu. Jadi udah beres dari Subang lewat Lembang dan sampai Punclut. Ngopi itu di mana tuh? Ngopi di Punclut juga tuh? Di Punclut mau lapangan nih. Oh iya. Namanya lapangan, ada ada kios, lapangan. ada bengkel-bengkel. Tapi udah mau ke arah Lembang. Sama itu di sana di pinggir kopi aja. Gak lama teman saya datang. Oh ternyata di belakang yang bawa nanas lagi sama si itu teh gitu. Mampir lagi lah dia juga gitu kan. Gue kemana? Kayaknya teman saya yang satu lagi mah udah labas. Ini duluan dia gitu kan. Ini yang motor ketiga ketemu gitu kan, ngelewat gitu kan. Sama saya panggil lah, ya ngopi dulu mampir. Dia bawa nanas satu. Mana itu nih? Saya tuh mau nyerita tapi belum sempat nyerita, nanas tuh jatuh. Sama dia juga jatuh. Satu kresek jatuh. Jatuh di mana? Masih di sana gitu kan. Saya teh di yang ini bukan apa sih, kebun teh. Yang nggak tahu udah gelap gitu nya. Pokoknya mah jatuh jebol. Saya teh di sana teh langsung diem gitu ya. Saya belum nyetai yang ente mana gitu kan. Sama gitu. Si jebol sama pinggirnya gitu. Anjir. Ya diem lah di sana tuh gitu. Kopi nggak mikir apa-apa sih, udah memang keberatan berarti jadi kreseknya nggak inilah nggak kuat lah. Nggak kuat kreseknya gitu. Oke lanjut. Kalau gitu kita pulang. Nah ini gitu kan, maksudnya kita pulang alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Ya istirahat lah, besok itu kita ngumpul. Baru cerita ini gitu. Nah di sanalah kita menjelaskan semuanya. Kita tuh di sanalah kita tuh teh. Kita bongkar tuh semua gitu kan dari awal ke sana, terus ada apa-apanya, terus ada cerita masing-masingnya gitu kan. Jadi ternyata temen gue tuh pas dia lagi nangkring di rumah si kakak itu lihat si kakek-kakek yang kemarin gitu, yang waktu ketemu di hutan. Masih di rumah sih kakek. Si kakak-kakak pengantin itu gitu kan. Kelewat doang tapi kayaknya warga sini gitu kan. Si kakak atau kakek? Si kakek-kakek yang pertama ketemu Di rumah si kakaknya kan? Iya, kan lagi nangkring di rumahnya, lagi nangkring di depan, di halaman ya kan, depannya jalan kan suka ngeliat orang lalu lalang gitu kan, yang ngeliat tapi nggak tahu bener, nggak tahu mirip gitu, nggak ngeh lah gitu. Jadi ketemu si kakek-kakek itu di rumah si kakak Ngelewat doang kan, ngeliat dari halaman kan, kalau lagi nangkring di halaman suka ada orang lewat kan kelihatan gitu kan. Itu waktu sorenya sih dia kan duluan ke sana. Ngopi dulu, kita masih di lokasi gitu. Masih di lokasi ini beberes. Kakaknya gitu kan. Tapi dia juga nggak bisa ngemastiin gitu kan. Apa itu benar atau enggak gitu. juga Jadi, atau mirip atau gimana? Nah, terus kan nge-breakdown lagi lah gitu. Gimana tadi di sana gitu kan, kemarin tuh gimana, kenapa bisa gini. Baru merindingnya tuh pas nyerita. Baru ngehnya gitu. Pas kita lagi malam sih ceritanya gitu kan, lagi ngumpul nongkrong biasa cerita, tadi sana baru ngehnya tuh kita di sana tuh kayak gini terus kebayang gitu kan, ban bocor gitu kan. Malah sih kaget sama merinding nanti pas hari itu. Jadi kayak
kayak gimana ya, kita tuh nggak ingat apa-apa gitu. Pas kejadian tuh biasa aja gitu, nggak karena mungkin pertama gini ya, bisa jadi karena mental kita kan udah lelah, fisik ya, udah lelah, kayak gitu. pikiran juga udah pengen cepat-cepat pulang tujuannya gitu kan, nggak, jadi itu sih yang membuat jadi kuatnya itu, jadi nggak rasa takut itu jadi hilang. gitu kan, meskipun kerasa kan ya, Kerasa sebenarnya, kerasa takut sebenarnya sadar gitu bahwa Sadar. cuman pas dipikir lagi udah pulang, kita nongkrong ngobrol lagi gitu kan, nyeritain kejadian kemarin tuh rasanya kayak ditimpalin sekarang pas waktu itunya gitu, pas kita pada nyeritanya gitu. Jadi dipikir-pikir iya juga gitu kan, dipikir-pikir aneh, dipikir-pikir janggal, dipikir-pikir alhamdulillah selamat gitu, maksudnya gitu kan. Nah di sanalah kita evaluasi gitu kan, buat pelajaran buat pribadi gitu kan, buat tim juga gitu. Jadi intinya sih kalau misalkan kita ke daerah orang gitu, kita kan nggak tahu budayanya tuh gimana gitu kan. Intinya kesopanan itu harus dijunjung tinggi dimanapun berada gitu. Jadi jangan bawa bercanda sesama temen, walaupun hal biasa sebenarnya kalau di sini. Kalau di sini gitu kan, kalau di sana kan beda gitu. Ini juga sih pelajaran buat pribadi sih. Jadi satu hal sih intinya sih, kalau kita bertamu ya dengan maksud tujuan apapun, mau kita punya saudara di sana atau punya keluarga di sana gitu kan, istilahnya sih kita harus lebih tetap jaga kesopanan, ramah, sikap gitu kan. Apalagi dari ucapan sih yang lebih jadi pemacu sih ya. Ucapan kadang bercanda itu malahan ada yang kesinggung, Kadang nggak sadar gitu. nggak sadar sebenarnya, nggak sadar kita ngomongin itu karena kan udah biasa. Iya. Apalagi sama temen gitu kan, ngobrol gitu. Ya, oke lah, jadi mantap sekali ceritanya. Ini panjang ya, hampir 1 jam lebih dari cerita perjalanan dari Subang. Dari awal berangkat juga sudah mulai merinding kan ya. Dari awal berangkat sudah mulai ada hal-hal yang tidak enak, sampai di acaranya pun hal-hal yang membuat aneh dan orangnya pun tidak merasakan dan merasa enjoy. Dan akhirnya anehnya di situ sih. Akhirnya justru malah ke endingnya sih, malah waktu cerita waktu udah di rumah gitu, udah ngobrol-ngobrol, udah lewat sehari gitu, udah jadi di rumah. emang sih kadang kita aneh lihatnya, tidak enak untuk ngobrol di tempatnya langsung. Iya. Emang sih emang lebih dipendam gitu kan. Iya kadang. Lebih bagus Dan ternyata yang lain tuh memang ngerasain hal sama, cuman ya itu nggak nyerita. Iya. Karena tahu bakal misalkan kalau kita bikin panik, itu bakal tim jadi pecah takutnya. Betul sekali. Semua orang juga pasti panik lah gitu. Jadi memang waktu di lokasi itu kita muat-muatin tuh maksudnya ya kita dikit-dikit bercanda gitu. Jadi nganggap nggak ini hal tenang gitu. Maksudnya nggak jadi sesuatu yang gimana nih nggak bisa pulang atau gimana gitu. Nanti biasanya jadi panik semuanya guys. Kalau panik udah nggak akan benar ya. Biasanya sih bakal jadi salah jalan. Oh iya. Oke, mantap sekali podcast hari ini. Mantap dari pengalaman dari Pak Ahmad yang hampir saja ya mendengarkan hal suatu mistis ya. Itu baru pertama kali Pak Ahmad ya? Pertama kali sekali. Dan Bapak Aldi nih yang penuh dengan cerita, sejuta cerita hal mistisnya. Mungkin ada lagi, entah kapan. Tapi mudah-mudahan jangan ya, karena sebetulnya sih. Tapi nanti ada sih, saya pernah dengar cerita teman saya. Nah mungkin lebih paling kebanyakan sih cerita teman-teman ke teman ya. Kalau pribadi sih pasti jarang ya. Ya mudah-mudahan jarang gitu. Iya jarang. Karena soalnya bukan indigo, dia indigo. Saya indigo Pak. Oh iya, indigo. Wah jadi marketing nih. Oke, itu saja podcast hari ini sudah beres. Dan pokoknya intinya sih kita jangan pernah takut dengan hal yang seperti itu. Kita harus lebih kuat, tegar tujuan kita, dan jangan pernah lengah sih. Karena ini tujuannya pengen pulang sih. Fokusnya ke sana terus. Tapi memang bagus sih, kita harus juga pandangan dan fokus untuk selamat sampai tujuan. Oke, itu saja. Saya Ahmad Diansa.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tonton terus Ilham Medi Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel gue Ilham Medi. Sampai jumpa di berikutnya. Yo, di situ jangan lupa di tutupan tuh. Terima kasih sudah menonton.